Waspada, seseorang pergi ke dukun untuk menyakiti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali channel reading teman-teman ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan dirinya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah kusapelah, kuacak, dan aku pilih. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Waspada, seseorang pergi ke dukun untuk menyakiti kamu. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Death. Nah, Death muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap seseorang ya teman-teman, seseorang yang aku katakan pergi ke dukun. Ya kan, tujuannya apa nih gitu ya. Nah, jadi seseorang pergi ke dukun itu memang tujuannya adalah ingin membuat kamu dead, lenyap, ya, musnah, hancur, binasa. Nah, itu ya teman-teman. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah energi yang sangat kejam banget teman-teman, berarti ini ada kaitannya loh, mungkin saja dengan sebuah amarah, sebuah dendam, ya kan, yang selama ini mungkin belum tercapai teman-teman. Ya, itu yang pertama mungkin salah satunya dendam. Nah, kemudian kita nanti kan lihat teman-teman ya, masalah-masalah apa saja sih yang mungkin sedang terjadi sehingga kok seseorang tersebut pergi ke dukun gitu loh. Selain mungkin karena faktor dendam ya. Nah, kemudian kita akan lihat juga gitu loh, apakah ada dampak ya ke kamu teman-teman. Ya, ketika magic itu nanti bakal benar-benar dikirimkan oleh si dukun terhadap kehidupan kamu. Ya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Tower. Nah, The Tower ini muncul hadir untuk energi kartu kedua. Oke, berbicara masalah dampak yang memang mungkin dapat aku akui cukup relatif energinya teman-teman. Ya mungkin ada yang merasakan dampak besar, ya mungkin ada juga yang enggak, dan bahkan ada juga beberapa dari kamu yang benar-benar merasa keterpurukan banget teman-teman, kehancuran banget karena magicnya, ya kan? Baik dari bisnisnya yang macet rezekinya, baik dari segi kesehatan yang sedang tidak membaik, tidak baik teman-teman, ya kan? Buruk. Kemudian dari segi kehidupan rumah tangga yang selalu ada konflik dan lain sebagainya gitu. Selalu saja ada masalah-masalah yang terjadi, yang timbul teman-teman. Nah, kemudian dari kartu kedua ini juga menggambarkan teman-teman, menjelaskan tentang sebuah energi yang menggambarkan tentang sebuah pengkhianatan ya. Aku melihat ada pengkhianatan di sini. Ada indikasi bahwasanya seseorang yang pergi ke dukun ini seseorang yang mungkin kamu kenal dengan cukup baik, sangat baik teman-teman. Kenapa? Itu tadi karena ada pengkhianatan di sini. Ya kan? Pengkhianatan mungkin ada dua hal ya. Yang pertama pengkhianatan untuk menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh, ya agar kamu nggak bahagia. Dan kemudian pengkhianatan yang kedua adalah ingin memiliki sesuatu hal yang mungkin kamu miliki saat ini. Baik mungkin dari harta, kemudian pasangan teman-teman. Ya. Nah, oke, kemudian pada kartu berikutnya, aku punya Ten of Pentacles. 10 koin muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman, melambangkan, ya kan,
Faktor berikutnya selain dendam di sini karena adanya sebuah kecemburuan, ya. Kecemburuan sosial, teman-teman. Iri dan dengki melihat kamu sukses, bahagia gitu ya kan. Jadi bisa saja memang kehidupan dia itu lebih buruk. Ya, kehidupan dia tuh nggak stabil ekonominya, keuangannya. Ya, jadi dengan kata lain, teman-teman, ketika kondisi ekonominya, rezekinya lagi seret, macet, ya kan, di situ dia melihat kamu kok kehidupan kamu bahagia, melihat kehidupan kamu kok sukses. Jadi ada sebuah indikasi, teman-teman, bahwasanya dia mencoba untuk menutup jalan kerezekian kamu dengan dia pergi ke dukun. Nah, mungkin seperti itu. Ya, itu faktor yang kedua. Dan tidak dapat dipungkiri pula memang kehidupan kamu saat ini ya, ataupun mungkin selama ini ya baik-baik saja gitu loh. Dan tergantung nih, relatif ya kan, mungkin ada yang berdampak dan ada yang tidak berdampak karena adanya magicnya gitu ya. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Ten of Swords ya, ada 10 pedang. 10 pedang muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang keterpurukan kamu nih. Ya oke, memang banyak banget dampak sepertinya ya, yang terjadi karena adanya magic dan guna-guna ketika seseorang tersebut pergi ke dukun. Sepertinya sebuah ambisi yang sangat begitu besar untuk menaklukkan kamu, menghancurkan kehidupan kamu ini sangat besar banget loh teman-teman. Ya kan? Sangat besar. Terlihat sebuah problem masalah yang selalu saja nggak habis-habis, nggak selesai-selesai gitu. Kamu juga bingung, pusing gitu loh. Kenapa ya? Masalah yang kamu hadapi itu kok secara bergilir dan nggak ada habisnya dan bahkan itu terjadi terhadap keluarga kamu yang lain pula gitu. Ya kan? Bukan hanya kamu sepertinya yang diincar, tapi mungkin keluarga besarmu di sini, teman-teman. Kemudian, pada kartu yang berikutnya aku punya King of Swords, ada Raja Pedang ya. Raja Pedang muncul hadir untuk energi kartu kelima. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah ambisi ya. Terlihat ambisi teman-teman. Ya kan? Dia nggak peduli nih. Apapun yang dia inginkan wajib terjadi. Contoh itu tadi ketika ingin melihat kehidupan kamu hancur. Nah, lalu bagaimana ketika kehidupan kamu saat ini benar-benar terbelenggu dengan magic ya, dengan seseorang yang memiliki dendam, iri, dengki terhadap kehidupan kamu, membenci kehidupan kamu, ya dan bahkan ingin merebut apapun yang kamu miliki, teman-teman. Kita akan lihat apakah ada pesan untuk kamu. Nah, The Hermit ternyata ada ya, teman-teman. Di sini kamu harus yakin, percaya terhadap Tuhan masing-masing, ya terhadap Allah Tuhan semesta alam. Ketika ada kaitannya dengan magic ataupun sebuah beberapa hal-hal yang aneh yang sering terjadi di dalam kehidupan kamu, ujian yang nggak selesai-selesai ya teman-teman. Ya mungkin memang ada indikasi dari magic, kemudian ada indikasi tentang bagaimana sih mungkin selama ini kamu juga banyak lupa terhadap Tuhan masing-masing. Yuk sama-sama kita memperbaiki segala sesuatunya, hubungan kedekatan diri dengan Tuhan masing-masing, teman-teman, agar apa? Ya agar paling tidak kamu akan lebih tenang gitu loh. Ketika seseorang itu tenang, merasa tenang teman-teman, maka dia akan memperoleh sebuah jawaban sebenarnya. Ya kan, kembali ke Tuhanmu itu artinya kamu akan mendapatkan sebuah jawaban untuk bagaimana mengatasi ini semua. Ketika kamu yakin dengan apa ya, kekuatan Tuhan teman-teman, maka sebenarnya kamu akan bisa kok mengendalikan segala sesuatunya, akan dapat memperbaiki segala sesuatunya dengan lebih baik. Kamu juga punya energi besar ya teman-teman yang masih terpendam, yang masih tertidur, yang selama ini mungkin belum bangkit di dalam diri kamu. Ya, nah wow, aku punya The World. Sebagai energi penutup ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana, ya kan, energi besar yang aku maksud, sebuah, seperti apa ya teman-teman, cahaya ilahi ya, nur, ya cahaya yang ada di dalam diri kamu yang selama ini terpendam. Ketika kamu meyakini tentang hal tersebut teman-teman, sebenarnya itulah yang bakal memproteksi, menghancurkan semua ya, energi negatif dari seseorang yang mungkin aku katakan ke dukun ya. Dan ketika mungkin ya, aku katakan tadi kan 50-50 bisa saja, ada yang berdampak dan ada yang tidak. Mungkin yang tidak berdampak sama sekali karena memang semuanya sudah aktif ya, hubungan kamu dengan Tuhanmu bagus. Jadi di sini terlihat sangat terproteksi banget. Dan kemudian banyak energi-energi yang mungkin mendampingi, menjaga kamu ya dari leluhur ataupun khodam pendampingmu. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.